Tanya Alona. Oh baik. Oh halo, hai Aloners. Ketemu lagi bersama aku Sasha Alona. Dan kali ini ditanya Alona bersama tentunya dari Nebu Entertainment. Aku kedatangan salah satu teman terbaik guys, tapi kayaknya enggak juga sih teman terbaik apa enggak, dan dia mengakui buat teman juga nggak tahu juga sih sebenarnya dia mengakui juga apa enggak, tapi ya let me see siapakah dia. Seperti yang kalian nanti akan lihat di judul itu ada siapa, pasti kalian udah tahu siapakah dari kira-kira sosok ini yang akan kita undang pada siang hari ini atau sore hari ini atau malam hari ini ya bau. Langsung aja kita sambut, ini dia, ada Raden. Gak usah so laki lu. Gak usah so laki. Lah, emang sekarang udah gini. Oh iya, oke. Baik. Raden, Ya. gak so laki. Gak suka. Guys, tepuk tangan saya lagi dong buat Raden. Kita udah kata Raden. Banget kan. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok kenapa sih Kak bisa ngundang Raden? Kok kenapa sih dia mau? Ya iyalah, jelas nih anak-anakan gue, salah satunya anak-anakan sih saya. Enggak ya, jadi gue ketemu Raden. Ketemunya di klub. Ah iya. Dari Niki. Cek Kalau dong. Niki lihat Niki. YouTube-nya, Niki ini teman lo. Jadi gue deket sama dia, dia chat gue dan kayak, Dan boleh nggak tolong bantuin gue, lo jadi bintang tamu gue. Seru banget. Bener kan kamera gue di sini kan ya? Iya, Terus iya. kayak Di situ. bilang gue cuma mikir kayak oke ini temen Niki karena Niki Yes. udah baik banget sama gue. Yes. Jujur ya Nik, gue sama lo tuh, gue nganggap lo tuh adalah sahabat Curhat gue. ya, Bo? Tadi dulu. Enggak, Lo bener. curhat ya, Bo? Bener, Curhat ya, tapi menurut gue, sorry nih maksudnya, bukan Apa ini ya. emang? Niki itu adalah orang Yes. yang menurut gue atau transgen menurut versi Yes, gue ya. yes. Dia tuh orangnya ya Yes. dia nggak fake. True banget. Dia tuh nggak fake. Jadi gue tuh pas ketemu dia dan kayak oke, ya udah gue bakal jadi teman lo. Pada saat dia sekarang Yes. pada dia namanya Roda, pada Yes. saat dia posisinya lagi kurang beruntung, ya aku sampai detik ini masih semangatin dia. Dan ini ada salah satu support buat lo Niki, teman lo si Alona ini. Ya jadi gue akan mau dan ya udah inilah sore hari ini gue mau Kan dulu podcast. dong mau Raden manja Karena ya Niki nih, karena Niki loh. Karena Niki ya. Saudara tuh Niki buat lu tuh ya, dengerin dari Raden katanya. Oke Raden, how's your life? Gimana sih sekarang kehidupanmu? Oh baik-baik aja dan happy. Happy ya? Iya. Happy guys, tapi Iya. kayaknya mukanya agak kenceng. Enggak. Karena ini minum teh manis jam segini. Oh iya, minum teh Dan lo manis. nanya sama gue. Oh iya, Bang. Oke, baik. Karena hidup gue sebenarnya udah baik-baik aja semuanya. Baik, gitu. ya. Lo lihat aktivitas gue di Instagram kayak Ya udah lo udah. happy aja ya, enjoy your life ya. Bener-bener nikmatin hidup gue yang Yes. iya dan gak terikat dengan siapapun. Jadi ya inilah yang mau gue untuk saat ini gitu. Dan lo tau gak sih kenapa ada ditanya Alona ini? Berarti gue Ya lo ada Mata lo langsung, agak kenapa sedikit sih, kepo Cok? kan Alona. Kenapa sih mata lo Gue tahu banget itu. Tapi gue udah bilang sama lo di belakang kamera pada saat sebelum ini mulai, gue udah bilang sama lo dari jauh hari juga sih sebenarnya ya. ya. Jadi netizen mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak masuk di situ. Jadi mohon maaf karena ini sudah sesuai dengan persetujuan dari Mr. Raden. Bukankah begitu? Karaden. Oh kakak ya. Apa opung manggilnya? Jangan dong. Tante Kalau ya? Opung nggak udah antara Iya. Opung Raden itu antara Jawa dan tanah Jawa dan tanah Batak. Oh ya, nah, Gitu. by the way ini ngomongin tanah Batak dan tanah Jawa, sebenarnya itu asli mana sih? Ini banyak yang penasaran. Ada yang dibilang kalau lagi di komen tuh zaman-zaman lo masih, ya. Ada yang bilang, ini orang mana sih? Orang Jawa kah? Orang Sunda kah? Atau orang mana? Atau orang mana? Gue tuh lebih lahirnya di Medan. Medan guys. Iya, lahirnya Tetep ya, Medan. Aku tuh asli Medan. Cuman ibu aku tuh orang Semarang, bapak aku tuh orang Medan. Oh jadi bapaknya orang Medan, Iya. ibunya orang Semarang guys. Jadinya Medan Jawir ya, campuran. Lucu Bener, ya, banyak iya. yang bilang gitu. Kak kalau misalnya sama Kak Raden katanya, boleh dong salami lucu tahu orangnya. Katanya Iya. gitu. Oh, padahal nggak tahu melintir ya. Enggak saat ini. Udah kenceng ya saya mulutnya. Ketawa lagi dong ngondek bencong. Bangsat lu. Canda Gila, ngentot, Loli. canda ngentot, auditi. Canda bencong, canda ngondek. Ya, Oke lanjut. lanjut apa ya? Mau lanjut apa lo kira-kira nih ya? Apa? Sekarang ada nggak sih yang menjadi sebuah apa ya kalau gue bilang
yang lo pikirkan untuk kedepannya saat ini? Nikah. Wow. Are you guys? Iya. Are you guys seriously? Iya. Can you hear that? Iya, ya nikah. Can you hear that? Lo mau married seriusan? Iya. Seriously? Karena lo ini ada, semoga ini gak dipotong ya omongan gue. Gak ada yang dipotong, War. Nah, percaya atau enggak, gue tuh kemarin banget baru ngewe sama cewek. Tete gue langsung kenceng guys. Tepuk Karena- tangan buat Ya. Adem. Bener, karena menurut gue lo dikodratkan sebagai laki-laki sama Tuhan. Mama. Lo diberikan fungsi alat itu untuk melakukan. Tapi kenapa lo melakukannya dari belakang? Oh iya. Nah kan kayak ada lagunya. Iya. Jangan lagi kamu menusuk diriku, ya Dari belakang. Kan paramek, Cong. Pentorasan Iya, Eki. kurang lebih seperti itulah. Jadi ternyata Raden itu sudah menuju ke arah yang benar ya, Ya, guys. insya Allah. Amin. Insya Allah ya. Ya. Doain gue ya, Shay. Bisa lah, bisa. Gue takutnya berebutan yang mau pakai gaun siapa ya, Cong? Antara gue sama bini gue ya, Wak. Ya udah doain aja. Terus kira-kira udah ada calonnya belum sih? Belum sih, cuman karakter ceweknya gue udah punya dari dulu. Kayak gue nggak kira-kira. Yang pertama, gue tuh sukanya wanita separuh baya. Oh, wanita yang lebih dewasa, Say. Nah, bener banget. Jadi yang lebih dewasa ya. Ah, Kenapa sih lo bisa memilih wanita yang memang lebih dewasa dari usianya dari lo? dia bisa ngerti, pasti lebih memahamin yang gue kan unsurnya itu adalah api. Oh, api. Ternyata. Nah kalau di dalam struktur Cina itu api itu kan panas bawaannya, kayak yin and yang. gitu Oh, loh. berarti dia percaya dengan Feng Shui ya? Karena Ya, karena benar. gue itu orang Chinese, Oh, jadi gue percaya banget. Oh, wow. Jadi unsur gue itu kan adalah api, jadi pasangan gue itu harus air atau tanah. Yang bisa memadamkan api itu adalah tanah atau air. Oh, gitu. Gitu. Lu paham gak sih Cong apa yang dia omongin? Halo Ners, tolong komen Subtitle. paham gak lu kira-kira? Itu apa yang dia omongin, coba lu cari, kalau enggak lu nggak paham. Gue aja kadang-kadang suka nggak ngerti ya, memang gitu, daripada gue salah ngomong, iyain aja. Bener. Ya kan? Bener. Oke. Nah gitu kurang lebih. I'm kind of shock loh. Gue serius, gue shock banget lo bilang, Merit, what? Lu udah Iya. udah Karena kemarin gitu. tuh sempet, jadi aku tuh suka Apa banget yang membuat baca itu tuh ikan. apa? Orang tua salah satunya. Orang tua, oke. Sorry, orang tua lu dulu masih ada kan? Sama ibu doang, kalau ayah udah nggak ada. Oke, sorry. Gak bermaksud ya guys. Iya. Kan mau tahu. Terus Jangan nangis dong. enggak, gue nggak ada. Lu Enggak. jangan coba-coba Enggak. untuk menggiring opini dengan Kenapa? Lapar ya? goreng cheese ini. Kayak gue tau, Gue nggak matanya udah tergoda. begini mulu. Matanya udah begini dulu tadi. Enggak, gue nggak tergoda sama itu sih. Cuman gue menumbuhkan minuman yang lu suguhkan. Oh ya nanti ya, sabar ya. Oke. Tapi kalian boleh dicobain dulu. Oke guys, ini ada fries cheese-nya ini dari Iya. resto kita di bawah. Apa Ya. nama restorannya? Resto Manado 88. Nah, dia sering nongkrong di sini loh. Banget Nyumpain tuh. dia doang. Nah, ini karena mau ada Raden mungkin penasaran kan belum pernah nyobain kan. Untuk coba dulu dong, Den. Oke, boleh. Kalau emang menurut Ini yang gua masak dulu lu atau chefnya? Iya, masak chefnya lah. Oh. Ya kali gua. Chefnya. Enggak lah. Kalau sukanya nih. Coba kalau nggak enak. Iya. Iya, maaf. Bermaksud minggu. Iya. Endul. Menurut lu gimana? Kurang asin doang. Tadi gua ludahin, Cong. Biar lo nurut. Biar nurut ya. Masih zaman ya, manual. Masih Kali dong ya zaman, metik. iya. Tanya mas-masnya, udah pakai metik atau Mas. manual? Oh, kameranya di situ katanya Shay gitu. Oke, Mas. Iya. Nih. Hey, Canda sekali jangan ya? Sekali merusak, jangan Iya. merusak, jangan salah. Dia tadi lu diobrolin mulu sama dia masalahnya. Raden rumpi ya. Katanya? Gue mau nanyain lu kenapa lo jadi bahas gue? Katanya dia tuh oke kan. Hah? Oh iya? Oke, next question is, Iya. next question is, Yes. ya, oke next question. Terus gimana itu bisa tiba-tiba ya, lu dapet ilham itu, tiba-tiba lo kepengen. Enggak. Selain karena tuntutan orang tua lu ya. Agama yang gue anut. Oke. Iya. Terus di luar agama dan orang tua lu? Tetap agama. Gue percaya akan Tuhan. Iya, I know. I mean maksud gue dari dulu tuh ada mau itu kan. Kayaknya gue harus. Gini loh, gue hidup paling lama di dunia menurut versi Raden tuh paling jago deh lu 100 tahun. Yes. Ya. Dan ketika lo udah ditanam di dalam tanah, ya gue bukan mau menjelaskan lo LGBT or True.
gue nggak ngebahas itu. Cuma Ini secara garis bawahnya ya Iya. guys, ini buat semuanya. Iya, Tidak jadi- tertutup dari satu kalangan atau sebuah komunitas atau apapun itu, ini untuk semua ya, ya berarti ya. jadi gue percaya akan kehidupan selanjutnya di alam barzah Yes. di agama True. gue. Jadi kayak gue nggak mau, karena hidup gue di dunia bukan jadi orang yang kayak gue anak sultan atau siapa nggak. Gue hidup di dunia itu sebagai manusia yang biasa. Gue pingin ke akhirat nanti gue menjadi makhluk Tuhan yang Paling seksi. bukan maksudkan bukan itu lagu saya. Maksudnya biar nggak terlalu kenceng banget gitu Iya. umurnya ya, Shay. Jadi kayak Iya. ya setidaknya ini derajat gue lebih tinggi di alam Setidaknya sana. masih ada yang diterima gitu ya. Bener. Plus lagi itu adalah, jadi gue pernah dengar ya Cynthia, kayak lu belok Hmm. tapi lu bisa mengontrol kelebihan yang dikasih Tuhan buat lo untuk tidak melakukan itu. True. Jaminannya itu adalah surga. Dan Oke. gue percaya banget itu. Oke. Gue percaya banget itu. Yes, true. Jadi kayak oke, sejauh ini gue masih suka sih, jujur ya, masih suka gue liat cowok ganteng. Wow. Nah, Wow. jujur gue masih suka liat cowok cakep, terutama Chinese. Oh. Ya. Koko. Nah, Koko Pluit, Koko Sunter, Koko apa? Koko apa tadi? Koko Pluit, Koko Pluit, Koko Sunter. sama Koko Roxy. Amandret. Absen ya, Say. Iya, absen. Koko dapat salam dari Raden. Iya, gini. So, itu Gitu. tadi kan lo tipenya adalah koko-koko. Kalau yang lalu ya, dan yang saat ini kan lo tadi bilang adalah cewek-cewek yang sudah lebih dewasa dari lo. Iya, iya. Terus ada nggak rencana kira-kira kapan sih lo pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Nikah maksudnya gitu. Yes. Gue diprediksi sih beberapa orang anak-anak yang bisa seperti nembus sampai ke dunia yang sana itu Yes. di 2023 gue bakal nikah. Wow. Bakal punya anak cowok satu. Kebetulan dari 3 tahun 4 tahun yang lalu gue tuh lagi sering banget mimpi anak kecil cowok. Really? Iya. Wah. Dia tuh duduk di lemari gue ngadepnya ke gue. Ih, curiga dia bisa ini ya, Wah. Jadi Serem kayak deh. enggak, jadi memang benar gitu. Jadi menurut Raden, kalau udah Tuhan memberikan simbol atau kayak apa ya, clue, Petunjuk. Iya. Lebih ke itu petunjuk. sebenarnya harus didalami dan diilhami agar dia benar-benar jadi atau nyata di kehidupan realnya lu. Bentar nih, ada minuman sugar shy, bentar ya. Di Sprite ya, Nih. enak banget. Tuh, ada Sprite-nya guys. Ya, tenang aja nih, aman kok. Ya, biar enak aja gitu ngalir. Ya nanti, aduh jangan lupa coba dimasukin ya. Brandnya yang rasanya eksotik leci itu loh, Say. Enak gak sih, Say? Enak banget. Tolong dong, ini yang agak-agak rasa-rasanya ada eksotik lecinya ya. Masuk dong. Branding ya, Iya, Say. sponsor ya? Ember, kita tunggu ya. Apa rokok aku juga boleh? Mau ngerokok lagi nggak, Say? Boleh, Aduh, boleh. Say rokoknya, Say. Sorry ya, guys. Tadi tuh ini jawabannya udah pas atau masih nyangkut? nggak nyangkut sih menurut gue gini. Dan ini juga ya guys, berarti ini adalah satu pesan juga dari Raden bahwa siapapun kalian, apapun kalian, dengan pilihan hidup kalian jangan pernah lupa yang namanya sama Tuhan. Itu Ya benar-benar. karena ujung-ujungnya kita semua kan pasti kembali sama Tuhan. Iya, True. benar, iya. Jadi percaya aja bahwa nanti suatu saat kita akan berubah pada saatnya. Dan kalian juga pun jangan pernah ngejudge gitu. Udahlah, lo berubah lah, gini mau apa sih? Nggak bisa gitu juga. Karena itu adalah sebuah pilihan manusia, betul nggak sih? Dia bergerak sesuai dengan hati lo. Betul. Jadi bukan karena terpaksa ya. Iya, bukan. Kalau Doain terpaksa, aku ya. iya, kalau terpaksa dia akan balik lagi pasti. Bener banget, bener banget. Jadi lo udah ready banget nih ya sekarang. Insya Allah. Insya Allah. Lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala ya. Oke, next sih. Gimana sih gue angkat dalam berencangan. Peres gak sih? Kan biar ini, biar Wallace Oh iya. syutingnya lo. Siap. Next. Sekarang kesibukan lo apa sih? Terbang luar kota mulu sih. Gue sih lihat ya, Wah, bentar-bentar di Jambi nih ya, saya bentar ke Jambi, besok di Lampung, tiba-tiba di Bali, ya kan belum aja lo ya, tiba-tiba di alam barzah ya, Jong Cayu. Karena, Tahu gak lo statusnya nih lagi COVID aja, itu kemana-mana guys. iya. Tapi by the way, Alhamdulillah. lo sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Iya. clean ya, Clean dong, clean banget. banget ya, udah oke lah ya, Udah lama banget soalnya itu. good banget ya. Iya. Karena sempet sakit. Iya, kan sempat gue ngilang
dari jagat hiburan tanah air ini 2 bulanan. Mau tahu kenapa Raden hilang Iya. nih jawabannya sekarang? Kenapa sih Raden sempat Iya, hilang? gue kena COVID di ulang tahun gue. Itu sedih Seriusan? banget ya. Jadi sebenarnya gue tuh udah ngerasain gue tuh sakit. Gue kira gue tuh karena gue kan demen banget namanya dugem ya. Warawiri ya, Syok. Terus Ketemu yang handle-handle, iya, hai gitu ya. kemarin kan Dibungkrak, ada- ikat iya, karet enggak, gua ya, enggak, Syok. enggak pernah dibungkus mah, ngebungkus kali ya. Yang ngebungkus ya. Oke, sambalnya pedes nggak sih? Iya, boleh. Gitu. Terus? Nah, terus kenanya itu di salah satu klub gitu kan. Oke. Dia ngerasanya kena di salah satu klub dan Karena terakhir lu dari sana. iya. Gue inget banget itu dan gue tuh mencium satu orang stranger gitu di situ. Siapa sih dia? Nah, stranger itu sebenarnya ada ceweknya. Cuman karena gue udah kemabokan dan gue nggak peduli ada cewek itu dia. Emang lu setan juga ya, Iya. kurang ajar ya. Yang salahin Pelakor guys, diem-diem Dia guys. nggak salahin dia dong, kenapa dia matanya sipit? Bener. Itu emang dari sono kodratnya Raden. Nggak mungkin dong. Ya, gue cuma ngasih satu shot buat dia. Oke. Terus gue cium, gue bilang gue suka sama lu kok, gue bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, Oh, iya, dia cuman bilang gue sekedar ngefans doang sama Koko ini. Ntar dulu deh, curiga nih satu Roxy ya, udah di sama dia semua deh. Engkau itu di Roxy. Kira kalau nyari pisan pun gretong ya, Nek. Iya, iya. Dia juga sama Koko. Oh, Koko bener dia ya? kenalan Koko Ih, di alamat situ. deh, udah dibungkak nih. Enggak, cuman aku sama dia lebih murah aja. Oh gitu, cuma bobo-bobo manja Ya ya. enggak juga. Boleh tanya sama Koko itu sih. Ya udah terus, nah lu balik lagi ke tentang lu kena COVID. Kenapa lu bisa yakin kalau lu kenanya di situ? Kadang ngerasa gue setelah dari situ gue kayak mulai malam minggu terus Nah. mulai Seninnya badan gue udah mulai kayak berat terus kayak gimana So, apa yang lu rasain? demam seperti biasa sih. Terus gue sempat masuk UGD juga kan. Oh. Cuman gue bilang sama UGD, gue tuh belum merasa kalau hidung gue nggak bisa mencium bau apapun, makan indra pokoknya Oh, indra semua gue tuh ya, masih masih berasa ya, masih guys? berasa. Makanya gue bilang gue cuma demam biasa guys gitu. Tuh guys, jadi kenapa banyak yang bertanya-tanya, Raden kan biasanya story-nya sampai titik gitu ya kan, tiba-tiba menghilang gitu ya. Cuman taunya mereka tuh gue tipes. Taunya tipes. Ya, taunya mereka tuh tipes. Padahal sebenarnya gue tuh COVID. Itu pada itu lagi heboh-hebohnya COVID tuh. Gue tuh sampai takut mati loh jujur. Gue tuh sampai pingin ketika gue divonis gue positif. Gue tuh sebenarnya udah dijagain sama beberapa kayak gue tuh bilangnya ke toilet di rumah sakit itu. Padahal gue kabur, beronda di toilet terus kayak kabur gitu. Gue tuh telepon-telepon. Karena lo saking takutnya. Iya. Dan besoknya gue tuh ulang tahun. Lu bayangin. Dan itu semua acara Enggak, gue nggak ada Oh, buat ada acara, cuman kayak Tuhan tuh ngasih ujian tuh bener-bener tahun itu kayak gue tuh bener-bener kayak dijaga banget. feel gitu ya. Maksudnya Jadi udah deh lo istirahat. iya gitu lo. Paham nggak sih? Ini jalur lo nih yang Aku paham, sebenar-benarnya gitu. True. Jadi kayak, aduh kenapa ini? Gue udah takut kan karena pemikiran gue kalau udah COVID pasti mati. Nah karena kebanyakan pada saat itu mati. Bener nggak? Mentong, Pada saat itu kan dulu Mentong. guys banyak yang bermatian ya. Gara-gara Tapi emang kayak itu gitu. terus sih, memang itu terus sih. Dan for your information guys, di sini juga gue mau mengungkapkan sesuatu bahwa belum lama ini juga gue sempat kena COVID. Itu take it seriously. Dan Terus itu apa gue yang lo bener-bener, rasakan? ya itu, wow, udah gue nggak tahu apa yang gue pikirin. Boleh tanya sama Kak Vini, Kak Cimeng, semua mereka tuh nanya, Cong besok syuting ya, gitu. Nggak bisa. Aku, Dan itu gue yang bener-bener, Pemulihannya berapa lama? wow, itu hampir sebulanan gue ya. Harusnya segitu. Dan itu bener-bener gue take rest. 2 minggu sebenarnya udah bisa. tapi Cuman memang sisa-sisa di dalam tubuh lu tuh masih Bener, ada. kayak basian gitu, Iya. sisa. Dicolok juga pasti masih positif hasilnya. Kalau lu nyoloknya di atas di bawah. Di atas saya. 3 kali saya dicolok di sini. Oke. Hmm. Udah ya, berarti kita membahas COVID bahwa COVID itu adalah real. Ya. Ya, Ya kan? dicatat guys. Pakai Jadi, masker. Jangan pernah nih aloners di luar sana merasa bahwa enggak lah, sehat-sehat aja. Boleh lo merasa diri lo selalu sehat, benar nggak sih? Lo nggak apa-apa, tapi jangan pernah juga selalu takabur. Ya benar. Tuhan itu nggak mungkin nyiptain suatu penyakit itu, nggak mungkin lo nggak akan kena, nggak. Tetap aja namanya kalau lagi sial kita nggak tahu ya kan. Oke guys, dari penyakit kita menuju nih ya. Sebenarnya tuh ya banyak yang bertanya-tanya, sejak kapan sih seorang Raden berprofesi sebagai apa yang kita sebutnya ya? PA. Asisten ya, jadi Oh. PA, personal asisten. Nah, Dari kapan? Dari kapan sih? Dari Penasaran. 2010.
Guys, 2010 bayangin aja. 2010 berarti Gue dulu pernah kerja di manajemen artis. wow. Iya. Kalau gue sebutin pasti lo tau lah artisnya. Salah satunya aja ya. Salah satunya guys, ini yang penasaran ya guys. Salah satu itu artis yang pertama banget gue tangani adalah Tatiana Safira. Wow. Terus Yang apa lagi syuting tuh? pertama gue tuh Pana Asmara atau nggak yang Afgan. Nah, itu syuting pertama gue tuh pertama the first time gue syuting, pertama gue jadi PA juga dan gue dikasih nilai bagus lah menurut gue dari manajer itu karena gue benar-benar treatment nge-treat si talent gue ini benar-benar layaknya dia adalah seorang artis gitu. Dan itu sebenarnya ada sebuah pemikiran atau lo sempat berpikir atau cita-cita nggak sih, gue pengen begini deh kayak Dulunya. seru banget kayaknya gue jadi personal assistant seorang artis. Dulu justru gue kepikiran jadi pilot. Bayang aja. Zaman masih SMA. Aduh lo, wait a second. Pilot gimana tuh kok tiba-tiba paniki ya kan terus lah. Gue dulu Pitring nggak gua. ini loh di Medan. Gue tuh masih main futsal sama teman-teman gue masih main bola. Tapi emang serius ya, emang gue pertama kali itu sebenarnya kalau lo diem tuh lo nggak kelihatan lah. Iya. Nggak kelihatan. Jadi sumpah. membuat gue seperti ini adalah Jakarta yang berubah benar-benar legit merubah gue tuh dari luar dan dalam adalah Jakarta. Pergaulan juga menurut lo. Iya. Karena gue pernah sempet kerja di manajemen itu gue cuma 3 bulan 4 bulan. Gue kan nggak bisa ya. Nah, menurut gue sama kalau senior gue itu adalah banci atau ya bisa dibilang rata-rata manajer artis itu banci ya nih. Bukan waria ya. Warrior kita warrior. Warrior. Itu agak Hemapito, ada apanya namanya kayak ada apa di badan lo yang kayak gue nggak bisa menembus ini gitu loh nih. Makanya bilang aduh udah nggak bisa nih gue sama dia gitu, udah oke cabut dia 4 bulan Udah nggak satu frekuensi ya, udah nggak sejalan juga. iya daripada gue balik karena prinsip orang Medan tuh lo Prinsip pakai F. iya sorry Dulu Aisyah biar nggak boleh peten pakai F loh prinsipnya. Iya. Friendship ya. Dari prinsip orang Medan kalau lo merantau kalau belum bisa yang gimana banget jangan pulang ke kampung halaman lo gitu. Kenapa orang perantauan yang menurut gue tuh mereka tuh bener-bener fighter banget gak sih? Karena gue juga ngeliat dari yang lo pernah kesini terus cerita sama gue, menurut gue ya guys, Aloner semuanya ini merupakan salah satu apa ya, sekian tahun jadi seorang personal artist itu kan nggak mudah, bener gak sih? Lo harus standby 24 jam dari handphone, dari badan lo, otak lo, semuanya tuh lo harus standby. Karena itu sampai perintilan-perintilannya nggak sih ya? Yang bener-bener lo harus Hatta aksesoris yang lo pakai ketika lo pakai look ini itu harus kayak ini dan ini gue harus fotonya masukin dalam plastik. Sepatunya ini terus misalnya beranya harus yang kayak gini, bisa pants harus kayak gini dan ya begitu semuanya harus di cup dari satu tempat dimasukin ke dalam satu tempat agar ketika lo di luar kota look yang ini mana gue mau pakai yang ini nah lo tinggal kasih yang ini jadi udah ready. ya Udah ready tuh guys. Itu mungkin adalah salah satu trik dan saran mungkin ya. Kalau mungkin teman-teman di luar sana atau aloners ya, kamu camcong hemaviton di luar sana yang jadi PA ya, mungkin yang baru jadi PA bisa langsung DM kakak Raden ya. Gimana mungkin saran-sarannya? Ya kan tadi itu ada salah satu cara gimana caranya lu bisa lebih simple dalam mempersiapkan segala hal. Ya baik dari baju, sepatu, aksesoris dan everything segalanya tentang si artis yang lu pegang, bener gak sih? Itu menurut gue sih nggak gampang sih, Cong. Bener-bener nggak gampang buat gue. Kan bisa aja syuting lo pulang pagi, terus tiba-tiba ada calling. udah pernah syuting 2 hari di lokasi jonggol, gue 2 hari nggak tidur. Seriusan Iya, lo? syuting zaman dulu di, aduh nama PH-nya apa, gue nggak sebutin nama PH-nya, tapi gue pernah syuting di sana. Salah satu PH lah ya? Iya, di Jakarta terkenal banget tuh filmnya dulu di Indosiar, say. Apa tuh? Gue lupa banget, pokoknya sinetron cinta-cintaan, tapi musiknya tuh musik dangdut yang kayak mengayang-ayang gitu, Nek. Iya. Itu sempat terkenal Gua banget paham. sinetron Iya, mah gue gua zaman pada zamannya itu ya. Pada zamannya ya. Gue 2 hari nggak balik di lokasi syuting dan tidurnya lu tidur ya cuma tidur depan ya gini terus nanti bangun take selama 2 hari. Udah pernah gue jalanin manjat gunung kapur itu cuma mau test cam namanya kalau ada tuh jadi kayak sebelum sinetron mulai kita tuh ada namanya penyocokan karakter kan kita harus test cam depan kamera dan lo pada saat itu kan filmnya film kolosal ya dan lo harus di atas gunung kapur untuk ngeliatin kalau lo memang bisa cocok dengan karakter yang film laga ini gitu. Oke. Masih tentang profesi lu ya. Deg-degan gak sih, Cong, kalau mau ngetanya?
sebenarnya profesi lo ini menurut lo udah jiwa lu banget bukan sih? Iya dong. Atau mungkin yang kayak lo ngerasa iya sih emang cuma gue suka aja kerja sama artis gitu. Pengen warali di mental atau memang ya udah emang ini gue tuh suka gitu. Gue sebenarnya dulu cita-citanya tuh pilot ya, zaman Ya. SMA. Karena gue dari SMP udah hidup gue sendiri, gue nggak mungkin bisa nembus untuk ke sekolah penerbangan karena itu sangat mahal pada zamannya gue. Terus gue mau sekolah pramugara, pada saat itu ada namanya di Medan, dan itu menurut gue 15 juta itu lumayan mahal untuk seukuran gue ya, kan baru lulus sekolah gitu ya. Dan gue kan gak dikip dengan siapapun ya, anti banget yang namanya gadun. Itu rules hidup gue. Lo ingat ya depan kamera semua, gue nggak bisa diatur oleh namanya gadun ataupun siapapun. Ya dengar. Karena emang ini ya, karena lo udah nyeletuk ya, gadun alias sugar daddy. Jadi Ren ini pernah cerita sama gue, dia bilang itu sempat bilang apa waktu di bawah, gue tuh nggak demen mah yang namanya kayak gue di keeping apa itu true banget menurut gue gitu. Kalau lo emang merasa diri lo pintar, lo bisa mencari sesuatu dengan hasil dari payah lo sendiri, itu kan lo merasa lebih nyaman dan lebih oke nggak sih? Lo merasa kayak lo tuh lebih jauh berharga dibanding lo bergantung sama orang lain. Benar nggak sih? Karena cinta itu. Tepuk tangan dong buat pengakuan Raden guys. Cinta bukan itu dengan materi. Tapi nggak semua orang kayak gitu sih. Rata-rata orang Jakarta kan. Ya udah lah ya, gitu. as we know lah ya. Bentar-bentar, iPhone-nya baru nih dari siapa? Ya dari semuanya. Ini nih yang bagi retak-retak nih. Sama Osir wah, yang penting dutanya duta sendirong ya nih. Ya nggak sih say. Itulah makanya boleh kalau mungkin ya lo punya gadun atau tante-tante manja, ya kan silakan aja, tapi jangan pernah selalu bergantung sama orang. Iya benar sekali itu. Ya lebih baik lo kerja keras walaupun penghasilan lo kecil, tapi itu adalah penghargaan terbesar dan tertinggi dalam hidup lo, bener nggak sih? Jadi lo nggak dijengkalin orang. Tuh, lo nggak iya nggak sih, saya nggak. Gimana tuhnya? 2 kali. Mas Gendri pertama bencong ya, Cong. Ya Allah. Laki-laki gini loh, laki gini. Oh, iya. Bro, apa kabar bro? Sehat bro? Kok ngondek bro? Minum lagi ya, Shay, biar cair. Ya Allah. Masih aja bencongnya nggak hilang ya, Shay. Aduh, enak banget esotik lecinya. Aduh, branding masuk. Amin. Ketawa bencong. Branding kita ketawain. Amin, masuk. Oke. Karena tadi kan kita udah tahu semua ya, Alona semuanya guys, yang udah di luar sana semua, ternyata Radin itu adalah seorang PA alias personal assistant. Kalau bahasanya apa, jomos ya lah, bebes ertong. Tapi jangan salah juga guys, personal artist itu juga bukan pekerjaan hina, bukan juga seorang yang harus kalian bully. Biasanya lu pernah nggak sih dibully? Gue ngomongin soal bully, lu pernah nggak sih? Lo ngapain sih jadi PA? Kan PA kan? PA Indonesia. Kan PA Indonesia. Apa Inggrisnya? Indonesia PA. Coba ngomong ya. Coba PA. Jatuhnya kayak PA ya. Oke. Pernah nggak sih dapat tulis? Lo ngapain sih kerja gitu? Mulai dari keluarga atau dari saudara-saudara lo atau teman terdekat lo? Gue tuh apa ya? Dari dulu tuh memang nggak pernah tidak jujur dengan diri sendiri. Maksudnya kayak gue lebih senang menampilkan diri gue yang sendiri, diri gue apa adanya, dan kayak inilah gue gitu. Jadi kayak lo jadi PA itu ya udah di luar dari eksistensi lo, ikut kemana-mana. Itu tuh kayak pekerjaan menurut gue nggak gampang tapi enak sebenarnya kalau dari hati lo melakukannya. Gitu kan banyak ya orang PA itu yang bukan yang job desk-nya PA, tiba-tiba dia jadi PA terus kayak kok kayak gini ya gitu ya. Kan biasa ya kalau lo jadi PA itu kayak kan ada yang kayak bilang ini dong, mana punya gue ini dong, gini. Nah gitu kan biasa ada yang kayak gitu, terus ada yang bilang ada yang memudahkan tolong. Jadi kayak lo jadi PA itu harus bisa mengerti dan mengkondisikan bos lo tuh seperti apa karakternya dan maunya apa gitu. Dan lo harus mentembokin muka lo dan kuping lo setebal-tebal mungkin. Kalau lo memang mau hidup survive di ibu kota itu, saran dari gue. Tuh benar. Dan jangan malu. Alona. Ya. Jadi lu juga benar jangan selalu menyalahkan. Ya iyalah jelas bos gue kan gini.
nggak juga begitu, karena seperti yang tadi Raden bilang, siapapun nanti bos lu yang menjadi PA yang baru di luar sana ya, siapapun nanti bos kalian megang artis siapa, atau mungkin yang lagi ngisi sekarang kan artis udah mulai banyak jadi artis juga ya kan, selebgram atau siapapun, YouTuber, beauty vlogger, siapapun itu ya, kalian harus tahu karakter orangnya. Dengan begitu kalian harus bisa legowo, ya nggak sih? Karena lo mau kerja sama dia berarti lo harus bisa terima segala resiko apapun yang terjadi nanti. Exactly. Gimana exactly-nya? Dua kali. Exactly. Terus terakhir itu lo kira-kira bekerja sama siapa sih? Sama ada selebgram hits lah Jakarta. Tahu lah semua audiens. Bos gue terkenal zaman sampai detik ini masih terkenal banget. So how do you feel? Apa yang lo rasain? Feel gue sama dia baik-baik aja. Tuh, catat ya guys, baik-baik aja. Everything was good, everything was okay. Jadi jangan kalian ada berita ini, ditelan bulat-bulatnya nggak sih Cong? Enak nggak sih lo? Iya. Pernah nggak sampai kesel gitu baca? Sampai detik ini tuh netizen tuh masih nge-DM gue dengan pertanyaan yang sama, dan gue sampai capek, dan gue kadang-kadang live Instagram tuh kayak please lah jangan tanya ini gitu. Selalu klarifikasi tuh capek. Iya, karena gue merasa diri gue tuh bukan influencer. Cuma rezekinya seperti influencer. Betul. Dan gue bukan selebgram dan bukan artis. Jadi gue nggak cocok untuk mengklarifikasi tentang apa yang terjadi di hidup gue. Karena gitu. itu memang personal life. Iya. Lalu, karena semuanya tuh menurut gue tuh baik-baik aja. Semuanya bener legit baik-baik aja. Karena kalau yang nggak baik pasti udah keblokan di media dan semuanya pakai geger. Gitu. Coba ngomong di kamera. Semuanya baik-baik aja. Semua itu baik-baik aja guys. Baik-baik aja. Jadi nikmatin hidup lo, jangan pernah dengar omongan orang lain tentang hidup lo. Enjoy. Ini merupakan ungkapan seorang Raden dari semua pertanyaan-pertanyaan yang selalu nah itu dia. Karena gue emang termasuk orang yang suka nanyain juga sih kadang, wah lu kenapa sih Cong gitu. Tapi ternyata semua sudah terjawab. Aduh Raden, oh my god. Gimana oh my god nih? Oh my god, 2 kali? Oh my god. Coba yang cantik dong, yang beauty. Oh my god. Alasya hari ini duduknya kok. Gak bisa. Gue kan jadi bad girl. Gila kali lu. Rihanna dong ya. Hantu tempatnya. So guys, owners juga semuanya tadi udah denger banget gimana semua cerita Raden dari awal karirnya dan passionnya dia dalam kehidupannya. Gak tau omongan gue serius banget. So mungkin ini adalah sebuah titik perjalanan seseorang di mana mereka mencari sebuah pekerjaan dan mereka adalah sebuah perantau, dan ini adalah salah satu contoh temanku seorang perantau dari Medan yang tetap survive di Jakarta sampai saat ini dari 2010 ya sampai sekarang 2020. Pernah lo ngamen gue? Wow, pernah ngamen Cong. Jangan sedih. Ini buat closingan yang bagus nih ternyata. Pernah ngamen. Mungkin nanti ada part 2-nya di manakah dia mengamen. Pernah. Jadi biarpun lo sekarang seperti ini, tapi lo pernah flashback ke belakang. Kalau memang mau di ini, gue bakal flashback karena di posisi yang sekarang itu memang udah enak banget menurut gue. Cuman udah alhamdulillah untuk untuk sekarang di posisi ini lo harus ngelewatin yang benar-benar batu kerikil lah, pasir lah, lumpur, air laut, air sungai, air sumur, air teong ya Pak. Semua lo harus lewatin itu semua, benar. Ya kan jilat muntah orang ya. Lo pernah kan guys dikejar hantu pakai heels tinggi apa? Aki kau dinda mah. Itu tinggi banget untuk gue, setinggi ini, dan gue ngelewatin tembok segini tuh. Tembok apa? Tembok yang bener-bener tembok beton batu, gue ngelewatin segitu. Gue nggak tahu kenapa bisa. Gue langsung jiwanya laki perempuan keluar ya Cong. Wignya Alona pada saat ini dipakai. Ini wignya belum ada apa-apanya buat gue, karena gue pakai wig panjang, gue pakai hair clip lagi. Dan jujur kalau gue makeup tuh gue harus tebel karena gue ada brewok kan, dan sisanya itu kan harus kelihatan ya. Doang. Jadi gue harus pakai jadi harus pokoknya gitu deh. Gue dijulukin kalau di tempat gue itu adalah madam. Oh madam. Karena gue looknya tuh mirip banget sama Kimi. Oh. Karena gue ngefans banget sama Kimi Jayan sampai detik ini. Kak Kimi Jayanti. Rules model gue adalah Kak Kimi. Serius. Iya, Gue juga gue suka banget sama dia. Nggak tau kenapa emang keren banget sih Kimi Jayanti kan. Yang buat fans-fansnya Kimi Jayanti boleh komen ya. Karena nama perempuan dia juga Kimi. Iya, Kimi Maki ya kalau Iya. Aduh Raden, ya Allah ternyata pernah ngamen. Seorang personal assistant, seorang perantau juga, berarti hebat banget seorang Raden. Dia nggak malu
Dan jangan pernah lupa juga sama kehidupan kalian sebelumnya, walaupun nanti kalian nanti udah sukses seperti apapun. So still remember where you belong ya. Apa itu artinya? Ya lo harus tetap inget di mana lo berasal, bencong. Oh, iya. Lo mah udah jadi personal artist bertahun-tahun masih bahasa Inggris lo bego juga, Cong. Ih, makanya. Belajar deh nih. Jangan kebanyakan esna. Jangan Kan jauh lagi, dan kayak. betul. Sekarang Cilme. ayu gitu Iya, ya. emang. Gua yang cowok di sini enak nggak? Enak guys. Endul nggak sih? Tuh, Mak. Endul Sampai ya. setetenya sampai gelisnya sampai keluar. Oke guys, kalau gitu ini kayaknya omongan kita udah seru banget, udah kemana-mana. Kalau lagi dulu ada yang serius, ada yang bercanda, ada apa yang nggak serius, apa yang benar peres apa enggak, tapi semuanya di sini adalah real. Iya, real bener. Ya, jadi ini tanya orang ini adalah semua yang gue pengen tanya itu semua jawabannya dari karena gue bawa orangnya langsung, narasumbernya langsung, siapakah dia ya inilah dia bentuknya Raden. Yang selalu bertanya-tanya siapakah Raden sudah terjawab semuanya. So buat kalian yang nanti punya ide mungkin siapa lagi ditanya Alona, boleh langsung aja komen di bawah. Ya, jangan lupa juga di follow Instagramnya siapa Raden? Raden ada di bawah ntar title-nya ya. Agak namanya agak ribet. Ada di description box atau di Yeah. komen nanti di pin di situ. Di IG gue, IG-nya Raden dan juga jangan lupa di subscribe dari Nebu Entertainment ya. Jangan lupa guys di komen, di follow semuanya, di share sosial media kalian punya semuanya di Twitter, di Facebook, dimanapun tolong di share. Oke, so Raden thank you so much. Yeah. Sekali tepuk tangan buat Raden. Mwah. Thank For the you. last one For the shot. last one Okay. shot ya. Oke, cheers. Cheers. Love you. Bye guys. Bye. See you. Habisin dulu, jangan ikat dulu mas. Dia harus habis one shot. Dua. Biar one shot dong. Oke. Kan Lu juga ya, Cok. makanya yuk 1, 2, 3 minum. Good girl. Bencong. Aduh, Curang deh bencong, gue kayak kelihatan aus banget. Oke guys, thank you. I love you. Bye.